موكب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, seiman, seakidah, dan seagama. Di dalam cuplikan ini saya akan memberikan sedikit motivasi kehidupan, setidaknya menjadi sebuah nasihat ketika kita dalam kegelisahan, menjadi obat ketika dalam kesakitan. Jamaah yang dirahmati Allah, diceritakan di masa lalu ada seorang yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyaknya hutang dan tidak mampu untuk membayar hutang tersebut, dan orang-orang yang hidup di masanya mencercanya, mencelanya, memaki cacinya, sehingga menggunjing setiap langkah-langkah. Namun ia begitu sabar, namun ia begitu teguh berpegang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ia pun punya prinsip dalam kehidupannya bahwa dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang pernah menghutanginya pun datang ke rumahnya menagih hutang mereka sejumlah 500 dinar. Jumlah yang begitu banyak, wahai saudara-saudaraku rahimahullah. Saat itulah dia sedang kegelisahan, pikirannya buyar, namun hatinya begitu tenang menghadapi semua ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimahullah, karena orang-orang telah datang ke rumahnya menagih hutang sebanyak 500 dinar, ia pun pergi mencari uang ke satu tempat. Artinya ia ingin mengutangkan agar dia bisa melunasi hutang-hutang mereka yang telah hadir ke rumahnya. Dia pun pergi kepada saudagar meminta pinjam atau meminta uang untuk dihutangkan kepadanya agar dia bisa melunasi hutang-hutang orang yang pernah dia hutangkan. Saat itu, di saat dia berada di rumah saudagar dan dia meminta bantuan untuk mengutanginya, namun saudagar itu berkata, "Kapan engkau akan melunasi hutang?" Dia pun menjawab, "Tanggal ini, bulan ini, dan saat ini." Jamaah yang dirahmati Allah, saat tempo hutang pun tiba, saudagar pun datang ke rumahnya dan bertanya kepada si pemuda tersebut, "Wahai hamba Allah, waktu tempo membayar hutang sudah sampai, dan silahkan engkau membayarkan hutangmu kepada saya." Dia pun menjawab, "Wahai saudara, sungguh sekarang saya tidak mempunyai apapun yang bisa saya beri terhadap." Saudara itu pun mengatakan, "Jika engkau melanggar perjanjian, engkau melanggar tidak ingin membayar hutang, maka kau akan dibawakan kepada hakim
Setelah ia berada di tempat hakim, saudagar di depan hakim, si pemuda tersebut di hadapan hakim. Kemudian berkatalah saudagar kepada hakim, "Ya hakim yang mulia, ini orang tidak membayar hutangnya kepadaku dengan jumlah 500 dinar." Hakim pun bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak membayarkannya?" Dia pun menjawab, "Hakim yang mulia, saya bersumpah bahwa saya tidak pernah ada sedikit uang yang bisa saya membayar hutang tersebut. Bukan saya mengingkar janji, namun saya tidak ada apapun yang bisa saya jualkan untuk membayar hutang." Sama yang rahmati Allah. Di saat itulah hakim memutuskan, "Jika engkau wahai hamba Allah tidak membayar hutang sebulan, maka saya putuskan bahwa engkau masuk penjara karena kau melanggar janji dan tidak membayar hutang." Saat itu hamba Allah tersebut dia diam dan berkata kepada hakim, "Bukan saya bermaksud mengelak daripada apa yang telah engkau tentukan, namun berikanlah saya waktu 1 hari. Saya ingin pulang ke rumah dan melaporkan kepada anak dan istri saya bahwa saya sudah ditahan di penjara." Hakim pun berkata, "Jika memang engkau pergi ke rumahmu dan engkau meninggalkan kami di sini, apa jaminannya engkau akan kembali esok ke sini?" Dengan tegas jamaah yang dirahmati Allah, ia menjawab, "Jaminanku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Subhanallah, jamaah yang dirahmati Allah. Saat itu hakim terjadi. Namun hakim berkata, "Bagaimana engkau menjamin Rasulullah?" Hamba Allah tersebut menjawab, "Hakim yang mulia, jika aku tidak kembali besok ke sini, maka engkau sebagai saksinya, wahai hakim, bahwa aku bukanlah umat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Itulah janjinya dan itulah jaminannya, jamaah yang dirahmati Allah. Karena itu jaminannya, maka hakim menyuruh ia pulang. Kemudian ia bercerita kepada istrinya tentang kejadian-kejadian tersebut, sehingga istrinya bertanya, "Apa jaminan engkau wahai suamiku sehingga hakim mengizinkanmu pulang ke rumah?" Dia menjawab, "Jaminanku wahai istriku adalah Nabi Muhammad SAW." Karena istrinya orang yang salehah, istrinya orang yang mengerti agama. Saat itu dia mengatakan satu hal, memberitahu tentang nasihat, memberitahu tentang kelebihan-kelebihan Nabi. Jamaah yang dirahmati Allah. Saat itulah istrinya berkata, "Wahai suamiku, jika engkau telah menjaminkan Rasulullah SAW sebagai jaminanmu, maka marilah kita saat ini memperbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW." Jamaah yang dirahmati Allah. Saat itulah dia memperbanyak selawat sebanyak mungkin dengan rasa keikhlasan di dalam hatinya, bertawasul lewat selawat Nabi Muhammad SAW. Saat itu malam pun tiba dan dia bermimpi bahwa bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah dengan kata, dengan memperbanyak selawat, kesulitan bisa terlepas, kepayahan bisa menjadi mudah. Maka perbanyakkanlah selawat, jamaah yang dirahmati Allah. Maka saat itulah dia bermimpi Rasulullah
apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Artinya apa nasihat Rasul buat dia? Wahai pemuda, ketika besok pagi pergilah engkau ke raja. Ketika esok pagi pergilah engkau ke tempat raja dan katakan kepada raja tersebut untuk melunasi hutang-hutangmu, dan sampaikan kepada raja salam dariku buatnya, dan katakan padanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan salam buatmu raja. Kemudian dia berkata dan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, jika raja itu tidak percaya terhadapku, bagaimana caranya aku menyampaikannya? Kemudian Rasul pun berkata padanya, bilang kepada raja tersebut, saya punya 2 tanda. Dia bertanya kepadanya, apa 2 yang tersebut ya Rasulullah? Nabi pun menjawab, katakan kepada raja, wahai raja, engkau berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu malam kepada Nabi hampir 1000 kali. Tapi pada satu malam terakhir engkau salah menghitung selawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga hatimu tergoyah, hatimu tergoncang. Apakah sampai selawatmu kepada Nabi SAW? Sampaikan kepadanya. Suatu isyarat yang agung. Lelaki itu pun terbangun di pagi hari. Saat dia terbangun, dia pergi ke tempat raja dan menyampaikan apa yang telah dipesan oleh Rasulullah SAW. Dia mengatakan kepada raja, wahai raja, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim salam terhadapmu, dan Rasul pun mengatakan bahwa selawatmu pada suatu malam yang kurang sempurna di batinmu, artinya kau tergoyah dengan bilangan sempurna atau tidak, maka Nabi mengatakannya selawat itu sempurna dan sampai kepada itulah kata Nabi. Pesan Nabi yang kedua, Nabi menyuruh dirimu wahai raja untuk membayarkan hutang-hutang jamaah yang dirahmati Allah. Raja pun bertanya, apakah engkau bertemu dengan Rasulullah? Dia pun menjawab, iya, saya bertemu dengan Rasulullah dan saya sudah sampaikan apa yang ingin Rasulullah sampaikan kepada. Pertama, engkau ragu kepada bilangan selawat 1000 atau tidak. Apakah sampai selawatmu kepada Rasul? Rasul berpesan selawatmu sempurna dan sampai kepada. Dan yang kedua, lunasilah hutang saya. Jamaah yang rahmati Allah. Raja pun memberikan harta kepada si pemuda tersebut dengan jumlah 2.500 dinar daripada harta dirinya, dan 500 sebagai hadiah. Kemudian dia pergi kepada hakim. Hakim pun pernah bermimpi. Sang hakim sangat rindu melihat dirinya dan berkata,
berada di depan hakim. Hakim pun memanggil dia, "Kemarilah, wahai hamba Allah. Karena dirimulah, keberkahanmulah, aku bisa berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Jamaah yang dirahmati Allah, begitu indahnya memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang begitu elok dan indahnya, setelah hakim memanggil dia kemari, hakim menyiapkan hadiah sebesar 500 dinar di pangkuannya dan berkata kepada si pemuda tersebut, "Wahai pemuda, ambillah uang ini dan lunasilah hutangmu kepada saudagar tersebut." Subhanallah, jamaah itu rahmati Allah. Namun ia bertanya, "Apakah engkau benar-benar melihat Rasulullah?" Hakim pun menjawab, "Sungguh keberkahan mempertemukan aku dengan Nabi. Jemaah yang dirahmati Allah, ternyata pintunya diketuk. Tiba-tiba si pemberi hutang datang dan menceritakan kepada si laki-laki dan berkata, "Kemarilah, karena barakah aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat dia sudah berangkat daripada tempat hakim, dia kembali ke rumah. Saat itulah pintunya diketuk. Dia buka, ternyata yang dia adalah si pemberi hutang, seorang saudagar. Saudagar tersebut berkata, "Kemarilah wahai pemuda, karena keberkahan, karena kekeramahan, karena kemuliaan hari ini tadi malam aku berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Dan Nabi pun berpesan kepada saya, "Lunaskanlah hutang, jangan engkau mintakan lagi hutang kepadanya. Ibra'kanlah hutangmu kepadanya, maka esok di hari kiamat aku akan berjumpa denganmu, wahai saudagar." Saudagar itu menangis di hadapan laki-laki tersebut, karena dengan 500 dinar yang dia hutangkan kepada si laki-laki tersebut, ia bisa berjumpa dengan Rasulullah. Maka tidak ada harganya 500 dinar dibandingkan jumpanya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan besok di hari kiamat ia akan berjumpa pula dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah dalam keadaan apapun, apakah gelisah, senang, gundah, mari kita perbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berpesan di dalam hadis-hadisnya, "Aksiru salatan alaihi fa innaha nur." Berbanyakkan oleh selawat di atas Nabi, maka ia adalah cahaya bagimu, cahaya dalam kubur, cahaya di hari kiamat, dan cahaya di atas gigi siratal mustaqim. Man shalla alayya fi kulli yawmin mi'atan marrah, qadallahu lahu mi'atan ajr, sab'ina bi akhirih wa sab'ina min nabiyyillah. Jika engkau berselawat kepada Nabi setiap hari 100 kali, maka yakinkanlah Allah akan melunasi 100 hajat, 70 hajat, permintaan keinginan